Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari program studi manajemen semester 5 di Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah pemasaran global. Di tengah persaingan global yang ketat, industri manufaktur Indonesia terus menunjukkan daya saingnya. Salah satu contohnya adalah PT Wings Surya Tbk, perusahaan raksasa yang telah berhasil menembus pasar internasional. Bagaimana mereka melakukannya? Mari kita perhatikan. PT Wings Surya merupakan perusahaan penghasil produk-produk rumah tangga dan pemeliharaan kesehatan diri yang bermarkas di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 21 September 1948 dengan nama Pa Tongfat yang kemudian menjadi Pa Wings pada tahun 1991. Ia berganti nama menjadi PT Wings Surya. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dan perjalanan dari PT Wings Surya. PT Sayap Mas Utama dan usaha-usaha lainnya yang dikenal sebagai informal sebagai Wings Group bermula di tahun 1948. Dua orang pria, Johannes Ferdinand Katuari, lahir di Surabaya, dan Harjo Sutanto yang lahir juga di Surabaya, yang lahir di Tulungagung pada tahun 1926, merintis pabrik pembuatan sabun batang dari soda api di Jalan Kalisosok Kidul nomor 2 Surabaya. Usaha bernama firma Tongfat ini dibantu dengan 6 karyawan sebagai usaha kecil berskala home industry. Johannes dan Harjo merintis usaha dengan gigih lewat penjajakan sabun mereka yang diberi nama Wings dengan menggunakan sepeda dan dari rumah ke rumah. Harganya yang murah dibandingkan sabun sejenis merek Sunlight membuat sabun batang lebih populer di kalangan masyarakat bawah. Nama Wings merupakan simbol kerjasama Johannes dan Harjo bahwa mereka memiliki visi yang sama untuk mengembangkan usahanya seperti sepasang sayap burung hingga setinggi langit. Nama tersebut kemudian juga diadopsi sebagai nama firma keduanya, FH Wings. Harjo dan Johannes kemudian dibantu oleh Wakijo Tanojo yang membantu mengembangkan usaha Wings dalam memasuki 1970-an. Keberhasilan sabun Wings mendorong mereka untuk memasarkan sabun-sabun cuci lainnya. Pada tahun 1971, merek sabun krim ekonomi mulai diproduksi. Di tahun itu juga, Wings mulai mengadopsi strategi pemasaran modern, seperti beriklan dan membangun sarana transportasi. Sama seperti sabun batang Wings, merek ekonomi yang juga diterima luas oleh masyarakat karena harganya juga yang murah, mengingat biaya produksi yang lebih kecil dibanding deterjen bubuk. 3 tahun kemudian, Wings mendirikan kantor di Jakarta yang dikepalai putra Johannes, yaitu Pak Teddy Jeffrey Katuari. Di kota ini pada tahun 1976 didirikan PT Sayap Mas Utama yang bergerak di produksi sabun mandi, sabun colek, dan kemasan plastik. Periode selanjutnya menandai ekspansi grup ini dengan meluncurkan berbagai produk seperti sabun colek dan deterjen bubuk Soklin, sabun mandi Nuvo, Gift, dan Pretty, ditambah aneka produk-produk pembersih atau pembersih toilet lainnya. Di tahun 1978 dan 1981, Wings kembali membangun pabriknya masing-masing di Wonocolo, Surabaya, dan di Jakarta. Adapun yang terakhir berada di bawah PT Lion Wings yang awalnya didirikan dengan nama PT Cipta Segar Harum yang mendapatkan lisensi produksi dan kerjasama dengan perusahaan Jepang Lion Corporation. Masuknya modal dari Lion membuat pada tahun 1990 nama menjadi PT Lion Indo Jaya dan di tahun 2004 menjadi Lion Wings. Produk utama adalah barang-barang toilet seperti sampo, pasta gigi, produk perawatan bayi. Dalam merek Emeron, Mama, Patch One, Kodomo, Ciptaden, Jing, dan lain-lain. Sejak tahun 1991, nama FA Wings diganti menjadi PT Wings Surya. Wings kemudian memiliki pabrik di Dreyorejo, Gresik. Dan di tahun 1991 sempat melakukan perluasan pabrik sabun dan deterjen senilai 38,2 miliar. Dan pada tahun 2013 Wings kembali berekspansi dengan mendirikan perusahaan patungan dengan Glico atau PT Glico Wings Indonesia, yang dilanjutkan dengan mendirikan perusahaan sejenis bersama Kalbi
bernama PT Kalbi Wings Food yang pada tahun selanjutnya adapun perusahaan pertama memproduksi es krim, sedangkan yang kedua bergerak di produksi dan pemasaran makanan ringan. Kedua perusahaan kemudian mengenalkan produknya di tahun 2016. Selain berhasil menjadi pemain yang diperhitungkan di dalam negeri, Wings juga dikenal memiliki pasar ekspor yang kuat. Menurut Edi Katuari, di tahun 2004, produk Wings telah menjangkau 90 negara dan berkontribusi pada 30% pendapatan perusahaan. Produk Wings tersebar di banyak negara, dari negara Nigeria sampai Filipina. Ekspor yang digenjot pada tahun 1991 ini membuat merek-merek seperti Soklin dan Mie Sedap menjadi semakin dikenal luas. Berawal dari usaha kecil, Wings Surya kini telah menjelma menjadi salah satu produk perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Dengan portofolio produk yang luas dan inovasi yang terus-menerus, Wings Surya telah membangun reputasi yang kuat di pasar domestik. Ambisi mereka tak berhenti di situ, mereka memiliki visi untuk menjadi pemain global. Strategi Wings Surya untuk memasuki pasar global terbilang komprehensif. Beberapa poin penting meliputi penelitian pasar yang mendalam, memahami kebutuhan dan referensi konsumen di negara target. Lalu yang kedua, adaptasi produk, membuat modifikasi pada produk agar sesuai dengan selera dan regulasi di negara tertuju, contoh penyesuaian aroma atau kemasan. Lalu yang ketiga, ada kemitraan strategis, bekerja sama dengan distribusi lokal yang berpengalaman untuk menjangkau pasar lebih luas. Lalu yang keempat, branding dan pemasaran yang efektif, membangun citra merek yang kuat dan melakukan kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Ini termasuk penggunaan media sosial dan digital marketing. Lalu yang kelima, manajemen rantai pasokan yang efisien, memastikan proses produksi dan distribusi berjalan lancar dan efisien untuk menjaga kualitas dan menekan biaya. Lalu yang keenam, mengembangkan produk inovatif. Terus berinovasi menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar global. Perjalanan Wings menuju pasar global tentu tidak selalu mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan regulasi, persaingan yang ketat, dan fluktuasi nilai tukar pada mata uang. Namun dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Wings berhasil mengatasi hambatan tersebut dan meraih kesuksesan di pasar internasional. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, semoga saya dapat menjelaskan tentang PT Wings ini dengan baik, dan terima kasih sudah menyaksikan. Sekian, terima kasih.